Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Salam. ladies and gentlemen. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Mugono, Pak Apri, Bu Mei, dan Bu Nani. Selamat pagi. Ya, Pak. Morning. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat selalu, Pak. Alhamdulillah sehat, Sehat, Pak. Pak. Kita ada berapa ya anggotanya? Oh, cuma ada 4 ini. 10, Pak. 10, Oh, Pak. 10 ya. Dulu, Pak. Kalau gitu yang 4 ini nanti kita usulkan di tes ya. Amin. Ya, amin. Ya. Kemana yang lainnya ini? Grup 2 ini. Mungkin Eh, masih di Zoom besar, Pak. Belum masuk. Ini oh udah ada gitu. yang masuk. Ini ada nih Wahyu. Siapa lagi nih? Pak Mugona hafal nama teman-temannya siapa Pak yang tergabung dalam kelompok Bapak? Atau Pak? Sebentar, Pak ya. Bapak Ali Februari. Wait. Sebentar Pak, biar saya Oke. perintahkan masuk Pak. Pak Oh Ali ya, ya. siap. Iya. Oh, yang nggak ada Pak Ali. Siapa lagi? Wah, kita itu, Pak. Sudah ada, Pak. Pak Apriansah Oh, Sudah hadir, Pak. sudah hadir. Pak Terus? Hardiman. Pak Hardiman. Oh, Iman belum nih, saya suruh dulu. Biar Iya. saya tendang dulu masuk ke ruang saya ya. Iya. Bu Melia Sari. Adik. Ya. Iya. Saya sendiri, Pak Mugono. Bono. Nani Gumanti. Ibu Nani Ya, Gumanti. Iya, Ada Pak. ya. Oke. Kemudian Pak Riki. Pak Riki udah masuk tuh. Ada tuh. Hadir, siap. Pak Ya, Wahyu. Saya kira tadi Ahmad Dhani itu, ternyata Pak Riki ya. Iya. Iya. Pagi, malam, Syahril. Lemah, Pak Kasman. Pak Yeni, Ibu Yeni bagaimana? Sudah hadir? Ini belum itu. Belum. Pak Zulpan, Bapak Camat Karangjaya. Pak Zulpan atau Zilpan Pak? Tadi Zulpan. di Zulpan. Pak Pak Zulpan. Zulpan, Pak. link besar tadi ada tadi dia. Yang belum masuk ke room. Jangan-jangan dia salah. Julian. Bu Yeni gimana Bu Yeni? Kabarnya Bu Yeni? Oh, ini jangan-jangan itu. Dia masuk kamar Yang belum masuk itu Pak Zulian. Saya belum Zulian. Pak. Julian. Oh, Pak Zulian ini. Saya pindahin dulu, Pak Pak Zulian. Zulian belum masuk. Nanti Sudah saya ada. kontak, Pak. Tadi di grup ada tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7. 2 orang lagi belum masuk nih. 3 lagi. Ya, Pak. Saja ya. Kita mulai saja mengingat waktu karena we have limited time. We have to finish our classroom today at 8:30. 9:30. Benar ya? Karena kita harus sudah selesai jam 9:30 ya. Betul. Ya. Bapak Ibu, do you have Betul. schedule? Ada schedule ya? Ada, Pak. Ya. Baik. Bapak Ibu sudah masuk ke pembelajaran agenda kedua. Agenda kedua ini bernama apa Bapak Ibu? Agenda kedua kepemimpinan kinerja. Bapak Ibu masuk agenda kedua di kepemimpinan kinerja. Nah, untuk pembelajaran Mau dibantu sama Pak Sindu keluarnya. Maaf Pak. Untuk pembelajaran e-learning ya, untuk pembelajaran e-learning Bapak Ibu di agenda kedua ini Bapak Ibu akan bertemu, akan difasilitasi, akan ditutori oleh saya, ya. Jadi kita nanti akan ketemu selama 3 hari. Ada penyusup kayaknya kita nih ya. Ada penyusup yang salah masuk kamar pada Pak Anton tuh. Anton move on, Anton. Waktu kita Belum kemarin move on, Pak. Oh iya, Belum kayaknya move on. Pak Anton, tapi nggak apa-apa kalau mau join sini juga that's okay. Iya, oke. Kalau masuk, Pak Anton. Masuk kamar mertua ya Bu ya. Pak Anton, roomnya room. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu selama 3 hari ke depan, starting from today, Rabu, Kamis, Jumat, Bapak Ibu akan ketemu dengan saya. Ini ada satu lagi nih penyusup nih, Pak Ferry ini. Pak Ferry, salah masuk kamar Pak Ferry. Ya. Jadi Bapak Ibu, selama 3 hari ke depan, starting from today, Rabu, Kamis, Jumat, Bapak Ibu akan ketemu dengan saya. Nah, ada satu lagi nih penyusup nih, Pak Ferry. Pak Ferry, salah masuk kamar Pak Ferry. Pak Ferry, salah masuk kamar Pak Ferry. Ya.
Bapak Ibu akan ketemu dengan saya selama 3 hari di pembelajaran agenda kedua ini. Ya, untuk hari ini kita akan ada pembelajaran kita ada 2 metode. Yang pertama di blended ini, di e-learning ini ada apa yang disebut dengan sinkronis dan ada yang disebut dengan asinkronus. Ya, jadi sinkronus itu merupakan pembelajaran yang berupa virtual classroom, Bapak Ibu. Pembelajaran secara virtual. Ya, secara virtual dengan memanfaatkan aplikasi Zoom. Nah, gitu. Untuk pembelajaran sinkronus. Kemudian di asinkronus, Bapak Ibu, you have to do assignment. Bapak Ibu harus melakukan tugas yang diberikan oleh tutor yang mengampu di agenda kedua ini. Itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti selama 3 hari kita akan ketemu di pembelajaran sinkronus. We have 3 times. Kita ada 3 pembelajaran sinkronus. Hari ini adalah pertemuan kita yang pertama. Nah, desain pembelajaran kita untuk pertemuan pertama ini Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu, kita perkenalan karena ini baru the first meeting. This is the first meeting. Ini perkenalan kita. Pertama kita perkenalan dan membangun keakraban antara sesama peserta dan peserta dengan tutor atau widya suara. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, nanti saya akan meminta some of you, tidak semuanya, untuk bercerita tentang pengalaman Bapak Ibu ketika belajar self-learning di agenda kedua. Bapak Ibu kan sebelum masuk ke distance learning, Bapak Ibu kan belajar self-learning ya, belajar mandiri. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, saya akan sedikit memaparkan overview tentang substansi atau perkenalan sedikit tentang apa sih yang dipelajari di agenda kedua ini. Dan selanjutnya desain pembelajaran kita adalah penjelasan tugas asinkronus. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu rencana pembelajaran kita selama kurang lebih 90 menit ini hari ini Bapak Ibu. Oke, so far you have any question sebelum kita lanjutkan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Not yet, Pak. Not yet. Belum ya? Oke. Baik. Bapak Ibu, kita mulai saja. Bapak Ibu kan baru ini kan kemarin Bapak Ibu tutornya beda ya. Kemarin dengan siapa kelompok 2? Bu Milda, Pak. Bu Milda ya. Ibu Bu Milda. Milda. Iya, tapi jangan disingkat panggilnya ya. Jangan dipanggil Bu Mil. Iya, bicaranya lagi salah kamar. Oh, kamar sebelah tadi. Tidak betul. Iya, siapa yang ngajar Bu Tuti? Tidak betul. Jangan ya. Iya. Oke. Baik, di agenda kedua ini Bapak Ibu ketemu dengan saya, sedikit perkenalan dari saya. Nama saya sudah ada di situ di nama di room di Zoom ini. Nama saya cukup singkat, padat dan jelas, satu kata yaitu Alam Syahril Bapak Ibu. Ya, Alam Syahril. Ada beberapa cara untuk memanggilnya, ya bisa Pak Alam, bisa Pak Syahril, bisa Pak Alamsa, atau kalau mau dua-duanya panggil saja Pak Aril. Iya, karena Aril itu singkatan dari Alam Syahril, hanya diambil dari huruf depan dan Ril di huruf belakang. Itu. Iya. Saya kira Ariel Noah tadi. Oh, ya, bukan Pak, bukan Pak. Ya, oke. Kemudian saya seorang widya suara di BKPSDM Kota Lubuk Linggau, kalau dulu namanya Bantikat. Saya sudah lama menjadi widya suara dari tahun 2009. Ya, dari tahun 2009. Oke. Apa ya? Apalagi ya? Ya udah itu aja ya. Ya, ya itu Status, aja. Pak. Status. Kalau sudah lihat dari rambutnya kayaknya sudah merit ya. Anaknya, Iya, Pak, ada berapa, Pak? saya sudah berkeluarga, sudah punya 2 orang anak laki-laki gitu ya. Ya, oke. Kemudian Bapak Ibu, nanti kita akan berkomunikasi di luar Zoom, karena kan Zoom kita kan terbatas cuma 40 menit. Nah, jadi saya akan standby kepada Bapak Ibu untuk memfasilitasi pembelajaran agenda kedua ini. Silakan Bapak Ibu nanti bisa berkomunikasi lewat HP saja ya. Karena tidak memungkinkan kita untuk selalu membuka Zoom meeting untuk pembelajaran kita di agenda kedua ini. Silakan Bapak Ibu kalau mau ditulis nomor HP saya 0812 7169 1000 ya.
08127169.1000. Itu akhirnya ujungnya nggak bisa ditawar ya Bapak Ibu ya, 1000, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Iya, 1000 itulah tetap. Nah, itu. Ya, jadi nanti silakan Bapak Ibu setelah kita Zoom ini ya, kalau Bapak Ibu menemui kendala ketika pembelajaran agenda kedua, insya Allah nanti akan saya siap untuk memberikan pendampingan ketika Bapak Ibu mempelajari agenda kedua ini. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, itu di nomor yang bisa saya hubungi Bapak Ibu. Nomor yang bisa Bapak Ibu hubungi. Ya. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup perkenalan singkat dari saya. Sekarang saya ingin tahu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu memperkenalkan nama, kemudian asalnya dari mana dan jabatannya sebagai apa. Mungkin dimulai dari Pak Apriansa ya. Silakan Pak Apriansa. Mohon maaf Pak Apriansa. Izin Pak Alam, Izin Pak Alam. keluar. Tanya Pak Denny sama Pak Asperi, salah room Pak Alam. Izin, tutor kami tidak ada, jadi nimbrung minta ilmu. Oh, boleh. Boleh kan? Boleh ya Pak Asperi. Pak Wo, diizinkan dah Pak Wo. Ada penyusup Pak Wo. Oh, ini kan Pak Wo. Gimana Kami Pak jam Wo, 7 diizinkan? Selama situasinya kondusif tidak apa-apa. Siap. Pak Debi, kelompok 4 katanya belum mulai Zoom meeting ya pagi ini. Jam Jadi 3. kalau kita ya, kalau mereka mau gabung ya silakan saja, nggak apa-apa. Saya orangnya welcome aja. Apa. Ya. Oke, siap Pak. Ya, karena Kalau nanti di untuk kelompok 4 Pak kita Fadli ketemu dengan jam 3 saya. sore Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, Pak. Tapi tolong nanti yang masuk kelompok 4 di sini jangan dibanding-bandingkan dengan tutornya kalian di agenda 2 ya. Dengan saya dengan dibanding-bandingkan. Iya, aku tidak mau kita dibandingkan. Dengan perbandingan. Ada bin Pak Alam, ada bin, hati-hati Pak Alam. Ada yang Oh, gitu. gitu ya. Oke, baik, kita mulai. Silakan Pak Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriansa Pak, dari Kabupaten Lahat, tugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat, jabatan sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lahat. Oh, Bapak. Gimana Pak? Cukup itu Pak. Oh, cukup. Ya, saya kira tadi Bapak mau ngomong apa Ya, gitu. terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Apri from Lahat. Pak Apri Kabak Pembangunan ya Pak ya? Sama-sama Pak. Ya, Bapak selalu membangun ya? Iya, administrasi pembangunan Ya. Pak. Ya, terutama subuh-subuh sering. Saya administrasinya Pak, bukan membangunnya. Oh, gitu. Sering bangun Pak memang. Oke. Saya kira Bapak sering bangun gitu. Ya. Oke, next. Pak, ke sini dulu kita ya. Apa namanya tuh horizontal. Pak Mugono. Enggak Pak Mugono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Mugono MPD, berasal dari Kabupaten Musyawarah Utara, jabatan sebagai Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dan yang perlu sampaikan, mudah-mudahan dengan pembelajaran daripada kepemimpinan transformasional ini yang akan disampaikan oleh Bapak Alam Syah Sahril, mudah-mudahan setelah pembelajaran kami mampu menerapkan dan menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang administrator sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi. Semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya robbal alamin. Ikut banget Pak Mugono. Iya, Pak Mugono sekretaris di Pengendalian Penduduk Pak, KB. Ya, KB. Oke. Bapak sendiri KB nggak? Tidak Pak, lanjut Pak 4. Gimana tuh? Aduh. Kalau Pak keluarga besar Pak Mugono keluarga besar. Pak Mugono.
Oke, thank you Pak Mugono. Next, Ibu Mei Sari. Bila bisa saya tebak, Ibu Mei ini lahirnya bulan Mei ya? Betul, Pak. Baru sudah Tanggal berapa? 4. Oke, silakan Bu Mei. Kalau niat Pak Wo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Melia Sari. Saya dari Kabupaten Oku Selatan, Pak. Yang sering WA Bapak. Oh iya. Ketahuan. Ibu memancing kecurigaan tuh. Curiga bapak-bapak ya kenapa? Bu Sekjen, WA-WAan Pak Alam saya. Iya. Saya bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Oku Selatan, Pak, sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. Terima kasih, Pak Alamsa. Kabit Pak SDM Aril ya, Pak ya? Iya, boleh. Iya. Bu Mei di Oku Selatan. Ya. Enggak, Bu Mei itu WA saya itu, saya sering nanya, Bu, gimana sih bumbu masak bergidor gitu. Iya, siap, Pak. Teman-teman di sini. Ya, siap menyambut Pak Aril nanti di Danau Ranau ya, Pak. Iya, tahun 2021 atau 2000 berapa saya ke Oku Selatan, Bu? Oh, udah jauh beda, Pak. Udah lama itu. Ngajar latsar CPNS. Ada beberapa juga yang dari kesehatan, tapi dari puskesmas waktu itu yang saya ajar, yang saya bimbing dia sebagai coachnya. Ada dari farmasi, ada juga dari dokter satu, dokter umum sama farmasi. Dari puskesmas Banyak ya, Pulau Pak ya? Ada Bu ya Pulau Ya. Beringin Bu ya? Iya, dari Ada, sana. Pak. Ada, Pak. Dan Jadi, sampai Pak, sekarang kapan ke sini? siap, insya Allah. Ya. Saya kalau dengan alumni biasanya kalau saya punya nomor HP-nya kadang-kadang kita saling sapa. Sampai sekarang saya sapa tuh anak-anak itu. Iya. Setidaknya just say hello. Oke. Yeah. Thank you, Mei. Siap. Mei Ya, dari Pak. Thank you, Pak. Iya. Next, Ibu Nani ya, Nani Kumanti. Kalau lihat dan namanya Kumanti orang Lahat ini. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Gumanti, asal dari Lahat, Pak. Kebetulan dinas di Dinas Kominfo Kabupaten Lahat sebagai Kepala Bidang Persandian. Wih, Ibu bisa mesej sandi Bu ya? Kebetulan belum, Pak. Pas pelantikan langsung masuk diklat. Bukan persandian, tahu Bu? Iya. Ya, jadi ibu termasuk orang yang bisa membaca sandi, Bu ya. Amin, Pak, nanti. Oke. Thank you Ibu dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Next Pak Zulian Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin salam kenal Pak Aril. Ya, boleh. Salam kenal kembali. Salam. Termasuk salah satu penggemar Ariel dan Luna Maya, Pak. Oke. Jangan ujungnya Pak, yang depan saja Pak. Ada Pak Camat, Pak Camat. Mengingatkan masa lalu. Kenapa Pak Rika? Ternyata. Sering nonton videonya, Caknya. Nama saya Zulian Putra Franta. Saat ini bertugas sebagai camat di Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Oh dari Muratara, camat di Karangjaya ya Pak ya. Oke. Jadi Bapak Ibu yang di luar Muratara, kalau kita mau ke Kabupaten Muratara, kita disambut oleh Pak Zulian. Ya, kecamatan yang masuk pertama adalah Kecamatan Karangjaya. Ya, benar Pak. Perbatasan. Betul Pak Zulian ya. Iya. Oke, thank you Pak Zulian. Ibu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik Pak Aril, saya memperkenalkan diri. Nama saya Yeni Fetriani. Saya dari Kabupaten Musirawas Utara. Saya bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pak. Alhamdulillah saat ini jabatan saya sebagai Sekretaris Dinas, Pak. Oh, di dinas apa tadi Bu? Maaf. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pak. Oh gitu, ya. Oke, sebagai sekretaris Bu ya? Ya, alhamdulillah Pak.
Oke, oke. Sudah berapa perempuan yang Ibu berdayakan? Kan pemberdayaan Insya perempuan. Allah, alhamdulillah banyak lah Pak. Nomenklaturnya gitu Ibu, ya, digabung dengan pemberdayaan masyarakat desa ya, bukan itu ya, Ya, pemberdayaan ya. masyarakat. Kalau di Kabupaten Musyawarah Utara masih digabung Pak. PMD sama pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih digabung jadi satu dinas. Oh gitu. Oke, Bu Yeni. Ya, Oke ya. Pak, makasih Nanti Ibu banyak. kalau Assalamualaikum mau warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau Ibu mau bertanya gimana memberdayakan perempuan, silakan tanya ke Pak Zulian boleh atau Pak Wahyu boleh. Ya. Nanti saya mau tanya sama Pak Mugono, Pak. Pak Mugono. Emang udah berapa korbannya Pak Mugono? Baru satu, Pak. Oh, baru cukup satu, Pak ya. Iya. Next, Siap, Pak siap. Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ariel. Perkenalkan, nama saya Ali Februari Esrut. Alhamdulillah saat ini saya di Kabupaten Musyarawat Utara, tepatnya di Sekretariat Daerah. Saat ini menduduki sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Oh, PBJ Pak Kalau ya. disebut sekarang UKPBJ atau BPBJ Pak. Ya, oke. Istri saya satu, anak saya dua. Oh, dua. Alhamdulillah. Iya. Anaknya udah berberapa Pak? Anak dua Pak, bukan istri Pak. Anak yang dua. Jangan kebalik Pak. Iya. Kayaknya mau nambah Pak Wo. Insya Allah tidak. Nah, itu saja Pak. Terima kasih. Iya. Saya cari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabak Barjas ya Pak ya? Iya Pak. Iya. Jasa apa saja yang Bapak? Iya, Pak Bu. Macam-macam Pak. Pengadaan barang maupun Biro jasa jodoh juga itu Pak, buka Pak, dilelang Pak. Tapi speknya terlalu tinggi Pak. Tapi bukan bukan jasa yang sekarang lagi viral ya. Jasa pijat keliling, jasa ini keliling. Oh itu tidak ditenderkan Pak. Sama keliling, bukan yang gitu Pak ya. Tapi kayaknya itu Pak. Rencana ke depan seperti itu Pak, inovasinya Pak. Oh gitu. Oh jadi aksi perubahannya Pak Ali ya? Yang saya ambil saya Oke, thank you Pak Ali. Ya, sama-sama Pak. Pak Riki? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Adha Saputra. Saya di Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKD Pak Ariel. Saya tinggal di Kabupaten Oku Selatan Pak. Ya di Martapura. Jabatan Muara II. Ya, jabatan saya saat ini sekretaris Pak. Oh, di Calon kapan Pak? Ya, terima kasih. Kapan Pak? Next kapan Pak? BPKD Insya Allah. Insya Allah, amin. Ya. Amin. Aman Bapak ke Danau Ranau nanti Pak, langsung dikawal. Siap. Ada Pak Riki ya. Kawal yang sama Bu bekerja. Mei, sama saya juga. Siap. Malam. Siap Pak. Oh gitu. Jadi salah satu tujuan ikut kita ini BTS ikut lelang dari kapan ya? Jangan sampai Iya Pak, benar betul. Pak Riki tuh Pak. Gimana? Calon dari Kaban. Insya Allah. Mohon doanya. Baik. Di kelompok ini kayaknya ada dua orang yang saya sudah kenal baik ya, karena waktu PIM4-nya ketemu dengan saya nih. Ada Pak Wahyu, ada Pak Eldo. Pak Wahyu dulu kali. Mungkin perkenalan lagi Pak Wahyu. Jadi pagi ini saya kerahkan semua tim. Assalamualaikum Pak Faril. Kawan-kawan selamat pagi. Saya bingung Pak mau mengenal diri karena Bapak juga udah kenal saya. Oh gitu. Malah waktu masih CP pun udah kenal duluan ini. Ngajar pajak ya Pak ya. Baik Pak.
Saat ini saya di DPMPTSP Pak, Dinas Pangan Modal, Kemenpan Satu Pintu, posisi dipercaya sebagai sekretaris di PTSP Pak. Oke. Oh Bapak, si sekretaris ya Pak ya? Siap Pak. Oke. Di sekretaris. Oh ya. Saya sempat berpikir juga tuh di kantornya Pak Wahyu ya. Gimana kalau mau evakuasi ya? Saya bingungnya gitu, karena katanya di ujungnya itu satu pintu, karena pintunya cuma satu. Jadi kalau terjadi bencana gimana mau keluar masuknya itu kalau cuma satu pintu ya? Iya, itulah Pak jadi permasalahan kita Pak. Jadi kita itu kalau di bangunan SLS-nya nggak dapet Pak. Ya itulah makanya. Kenapa Fungsinya karena ya, iya. nggak Iya, safety. cuma satu. Iya, aduh. Nanti kita usulkan deh Pak sama Pak Bahlil, jangan satu pintu, dua pintu lah. Ya, tidak Satunya evakuasi. Iya, evakuasi Pak Wahyu ya. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu ya. Keluar juga pintu masuk. Pintunya saja Pak ya, keluar masuk Pak ya. Jangan keluar masuk keluar masuk Pak. Udah pintar sekarang Wahyu. Tapi pintu hatinya tetap satu Pak. Waktu perajab dulu Wahyu ini orangnya dulu orang diam, lincah sekarang ya. Ya akibat bergaul dengan Pak Ali, Pak Mugono, jadi gitu. itu Pak susah Pak. Terkontaminasi dengan Pak Ali. Terkontaminasi Pak, ternyata mereka suka sekali Pak mengkontaminasi. Ternyata Pak Ali dan Pak Mugono ini membawa aura negatif ya. Oke. Thank you, Wahyu. Next, Hardiman, Pak Hardiman. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hardiman. Jabatan sekarang Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musirawas. Ya, izin Pak. Ya, gimana Pak Diman? Kami manggil coachnya ini Pak Alam aja, Pak. Karena kami gitu. ini penggemar dangdut, Pak, bukan penggemarnya pop. Kalau Pak Zulian itu memang dia penggemarnya Pak Ariel, dia pop ya itu, Pak. Kalau saya enggak, saya dangdut aja, jadi panggilnya Pak Alam aja lah Pak nanti, Pak. Ya, nanti saya nyanyikan lagu Mbak Duka. Nah, iya, Pak. Kalau yang Ariel itu Pak Zulian, Pak. Kalau dengan Pak Zulian nanti saya nyanyikan lagu Ada Apa Denganmu, Pak. Ada apa dengan satu genre lah dengan Pak Zulian Bapak ini. Oh gitu, iya Pak ya. Oke, thank you Pak Hardiman. Jadi Pak Hardiman sudah berapa drone yang Pak Hardiman punya tuh? Hardiman punya tuh? Drone kayaknya baru satu Pak. Oh baru satu ya. Karena kan sebagai kabin pengawasan, mengawasi perkebunan kan susah tuh kalau pakai drone kan. Bener Pak. Oh gitu, ya. Hati-hati nih orang perkebunan. Pak Hardiman ini CCTV-nya ini, karena dia kabin pengawasan. Oke, selanjutnya Pak Eldo. Tunjukkan pesonamu Pak Eldo. Kalau Pak Eldo hanya itu Pak mengikuti bukan menumpang, ya bukan di grup kita. Jadi beliau ingin tahu apa namanya dan ingin melihat. Ya, izin Pak. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Oke, pas kita 10 ya. Ya Pak. Baik, Bapak Ibu, thank you atas perkenalannya. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita akan berjalan dengan lancar untuk agenda kedua ini. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Mungkin saya minta 1 atau 2 orang saja, atau 2 atau 3 saja untuk menceritakan pengalaman Bapak Ibu ketika self learning di agenda kedua. Ya, Bapak Ibu ceritakan apa yang Bapak Ibu alami, apa yang Bapak Ibu rasakan, dan manfaatnya apa yang Bapak Ibu dapat dari pembelajaran e-learning di agenda kedua. Ini fokus on agenda kedua ya Bapak Ibu ya. Oke, bukan secara keseluruhan di agenda kedua saja. Oke, saya tawarkan siapa yang mau menyampaikan. Mungkin kita ladies first ya. Ya Pak Riki ya, kita ladies first ya. Ya, mungkin Bu Mei dulu kali ya, karena kita ladies first kita. Iya. Bu Mei dulu Pak.
Thank you. Ya, Tepat sekali Pak ayo. pilihannya. Ya, terima kasih Satu Pak selera. Ariel. Oke, Terima thank you kasih ya Pak sama-sama. Ariel. Silakan. Ya, ya. Jadi pada saat kita pembelajaran self learning kemarin di agenda kedua terkait tentang manajemen kinerja, ada beberapa modul yang kita baca, Pak. Yang kita dapat dari hasil pembelajaran kemarin, kita mengetahui bagaimana cara agar organisasi atau OPD yang sekarang ini mendapatkan hasil tujuan itu melalui proses. Jadi ada proses dari perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, ada evaluasi, dan ada penilaian kinerja dari OPD tersebut. Jadi hasil dari pembacaan modul ya Pak ya, dari pembacaan modul kita harus mengetahui setiap proses yang akan kita jalani untuk mencapai tujuan dari OPD OPD saat ini, seperti saya di Dinas Kesehatan jadi Pak. Jadi dari perencanaan, kemudian dari pelaksanaan, implementasi, lalu evaluasi. Jadi manajemen kinerja yang kita pelajari dari modul kemarin mungkin tidak terlalu banyak yang modulnya tidak terlalu banyak Pak, tetapi nanti dari tujuan organisasi kita dapat mengetahui apa sih evaluasi yang akan kita dapat dari tujuan yang kita laksanakan Pak. Mungkin itu Pak yang karena modulnya lumayan banyak Pak, jadi mungkin masih agak ada persamaan antara dari agenda ke-1 kemudian ke agenda kedua dan agenda ketiga hampir sebenarnya tujuannya pada dasarnya sama. Jadi mungkin nanti pada hari ini mungkin Pak Arief nanti lebih mempertajam modul yang kita baca karena self learning kemarin kita hanya membaca modul dan mempelajari dan mengerjakan kuis yang ada di dalam akun LMS. Mungkin itu saja Pak Arief. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali Ibu Meilia Sari. Jadi pada intinya apa yang disampaikan oleh Ibu Mei bahwa dari pembelajaran modul itu mengingatkan kembali kita bahwa semuanya itu ada proses ya. Semua itu ada proses ya Bu Mei ya. Ada proses dimulai dari proses perencanaan sampai proses evaluasi dan pengendalian. Nah, hubungannya ke aksi perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, banyak aksi perubahan yang Bapak Ibu lakukan. Nanti di substansi dari agenda kedua ini salah satunya adalah bagaimana nanti Bapak Ibu menggali permasalahan yang ada di organisasinya. Nah, gitu. Jadi kalau kita perbandingkan di agenda 1 kemarin, di agenda 1 yang Bapak Ibu belajar di e-learningnya 2 hari kemarin, itu pada prinsipnya hanya penekanannya kepada bagaimana menanamkan sikap perilaku, bagaimana cara membangkitkan kembali, bagaimana menumbuh kembangkan kembali nilai-nilai bela negara misalnya. Ya, tetapi pada di agenda kedua ini sepertinya kita akan lebih ke arah ada aplikasinya. Ya, makanya nanti seperti katakan Bu Mei tadi ada proses dimulai dari perencanaan, bisa jadi nanti tugas yang akan saya berikan hari ini Bapak Ibu sudah mulai kepada perencanaan gitu, berlatih untuk menyusun membaca situasi yang ada di organisasinya. Gitu. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Thank you Bu Mei. Ya, monggo Pak Mugono, silakan Pak Mugono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama saya mengikuti pembelajaran self-learning daripada modul yang saya baca Pak, itu ada beberapa hal yang bisa saya ambil dan nanti mohon Pak Alamsyah untuk bisa menjabarkan dan menjelaskan sehingga kami bisa mentransportasikan di dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, yang saya dapatkan dari modul yang saya baca dalam self-learning, pertama pada kepemimpinan transformasional itu adalah mengubah orang atau organisasi dengan cara menstimulus atau merangsang pada bawahannya untuk bekerja menghasilkan kinerja yang tertinggi. Dan juga di situ kami dapatkan 7 karakter pemimpin transformasional yang sangat kami dambakan dan saya mohon nanti menjelaskan sehingga kami bisa melaksanakan. Yang pertama adalah visioner. Yang kedua menginspirasi, 3 kemampuan beradaptasi,
4, berpikir terbuka, dan ada tip mampu memberdayakan sumber daya manusia. Dan yang kelima, sumber daya lain melakukan perubahan-perubahan. Yang keenam, dalam organisasi menuju organisasi bekerja tinggi. Dan berikutnya, kami dapatkan juga pentingnya kepemimpinan transformasional, Pak, yaitu meningkatkan organisasi, orientasi pemasaran jangka panjang, dan kepuasan pelanggaran, membangkitkan komitmen yang lebih tinggi. Nah, itu yang saya pelajari dan perlu tolong nanti Bapak jabarkan sehingga kami bisa memaknai daripada pembelajaran daripada transformasi kepemimpinan. Dari hasil belajar ini, Pak, hasil belajar yang setelah selesai belajar kami mengharapkan kepemimpinan transformasional ini dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang administrator sehingga kami mampu menghasilkan kinerja yang tinggi. Itu harapan daripada dan yang kami pelajari. Mudah-mudahan nanti Pak Alamsyah bisa menambah dan menjabarkan sehingga kami lebih memahami lebih dalam yang bisa kami sampaikan nanti di dalam praktik kerja sehari-hari. Terima kasih Pak. Itu yang bisa kami dapatkan dari modul yang saya baca. Demikian. Baik, thank you Pak Mugono. Ya, sudah paparnya sudah bagus, sudah panjang lebar ya. Nah, Pak Mugono kayaknya terkesan sekali dengan salah satu substansi dari agenda kedua yaitu kepemimpinan transformasional ya Pak ya. Iya, kita kan ada empat ya, ada empat substansi. Jadi Pak Mugono menfokus atau menyoroti pada kepemimpinan transformasional. Jadi kalau kita bandingkan kepemimpinan, proses kepemimpinan itu ada beberapa versi pengelompokan. Salah satu versinya itu ada yang disebut dengan kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan instruksional. Nah, jadi kalau dari namanya kita udah tahu ya, kalau kepemimpinan instruksional itu instruksi, berdasarkan instruksi. Berdasarkan instruksi. Tapi kalau yang transformasional itu bagaimana seorang pemimpin itu mengajak orang yang dipimpinnya. Kalau dalam bahasa kita itu bawahan. Nah, kayak misalnya Bapak Ibu kami di bawahnya kan pejabat pengawas dan staf gitu ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu mengajak orang yang Bapak Ibu pimpin itu untuk melakukan suatu perubahan di organisasinya. Nah, itu di kepemimpinan transformasional. Nah, kepemimpinan transformasional ini sangat digalakkan ya Bapak Ibu ya, karena itu sesuai dengan salah satu karakteristik dari seorang pemimpin itu. Ini kadang-kadang kita rancu membedakan antara pemimpin dengan bos. Pemimpin dengan bos ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Beda antara pemimpin dengan bos kan. Kalau bos itu kan sifatnya menyuruh saja kan. Kerjakan ini, lakukan ini, buat ini dan sebagainya. Tapi kalau pemimpin dari bahasanya sudah tahu, misalnya dia menggunakan kata mari atau ayo. Mari kita kerjakan ini. Ayo sama-sama kita lakukan ini. Gitu ya. Nah, itu salah satu kriteria pemimpin. Jadi kepemimpinan transformasional dia mentransformasi, membawakan suatu perubahan di organisasi untuk arah yang lebih baik lagi dalam rangka pencapaian visi misi organisasinya. Nah, seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu Pak Mugono. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Mugono tadi sudah benar sekali, sudah bagus sekali, bahwa ada beberapa tadi ciri-ciri kepemimpinan yang transformasional. Jadi di substansi di agenda kedua ini, di kepemimpinan transformasional, sebenarnya saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah ada jiwa itu, kita hanya mengingatkan kembali. Tugas saya sebagai fasilitator itu memfasilitasi Bapak Ibu untuk mengingatkan kembali. Ya, karena apa? Karena apa ya? Filosofinya dari pembelajaran pelatihan kita ini adalah dengan menggunakan pendekatan apa yang disebut dengan andragogi. Mungkin Pak Mugono sudah tahu ya, dalam pendidikan itu kan ada istilah pedagogi dan ada istilah andragogi kan? Iya. Oke. Jadi kalau pedagogi itu dia spoon feeding, ya bagaimana dia yang diberi yang diajak itu, yang diajar itu kalau dalam menggunakan pendekatan yang pedagogi itu dia seperti like a blank, apa ya? Kertas kosong, gitu ya. Maka dia pedagogi, dia spoon feeding, dia menyuapi, mencecoki gitu, gitu. Tapi kalau yang andragogi ini, andragogi ya, bukan andragogi, beda ya, andragogi dengan andragogi. Nah itu istilahnya POD, pendidikan orang dewasa. Perbedaannya di mana? Perbedaannya
yang kita fasilitasi di Andragogi ini Bapak Ibu sudah punya wawasan, Bapak Ibu sudah punya wawasan, Bapak Ibu sudah punya bekal. Nah, tugas kami hanya membangkitkan kembali, mengarahkan kembali, mengingatkan kembali ya, tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan ini. Ya, salah satunya dengan kepemimpinan transformasional ini. Makanya I am sure dan sebenarnya Bapak Ibu sudah menerapkan ya jiwa-jiwa kepemimpinan transformasional sudah ada sebenarnya. Ya, tapi mungkin kami sebagai peserta hanya mengingatkan kembali. Nah, ayo kita bangun ya. Yang sudah ada itu kita tingkatkan lagi, yang belum kita isi lagi untuk menjadi seorang pemimpin yang transformasional. Gitu ya. Pak Mugono ya. Oke. Oke. Thank you Pak Mugono, thank you Bu Meilia Sari. Kita kasih applause dulu untuk dua orang ini. Tepuk Iya. tangan, tepuk tangan. Iya, kita kasih tepuk salut dulu Bapak Ibu. Tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut, prok, 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 salut, salut. 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 Salutnya dua. Salutnya dua. Oke, baik. Kalau tepuk traktir, tepuk traktir. Traktir. Ketua traktir kaki. Kalau mau tepuk traktir tadi kita bisa ke Pak Riki ya. Iya. Iya. Pak Kaban. PPKD Kaban, kan? ya. Iya, Iya, pengelolaan betul. keuangan kan? Iya. Betul ya Pak Riki tadi di keuangan, pengelolaan Gimana? keuangan. Iya, Dia di BPKD, Pak. Kaban BPKAD, Pak. Calon. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan. Doa ke baik. Tepuk traktir nanti tanya dengan Pak Riki ya. Kita nanti Aman, Pak, aman. Aman. Kalau mau tepuk bangun-bangun dengan Pak Apri ya. Ya, dengan Pak Apri. Iya. Kalau mau tepuk memberdayakan dengan Bu Yeni kan ya. Ya. Oke. Baik. Dari dua orang tadi bisa saya simpulkan bahwa sudah bisa menggambarkan dari keseluruhan di kelompok 2 ini, keseluruhan di kelompok 2 ini, sepertinya Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan benang merah dari substansi modul-modul yang ada di agenda kedua. Sepertinya sudah itu. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan gambaran kira-kira, oh isinya ini loh di agenda kedua itu. Ya, walaupun saya tahu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu self learning itu Bapak Ibu kesulitan untuk membagi waktu antara tugas PKA dengan tugas membaca modul dengan tugas pekerjaan kantor ya. Iya, ada ya saya paham karena biasanya itu sudah jadi sudah jadi curhat umum lah dari peserta yang ikut daring ini ya, blended ini ya. Kalau belajar secara daring mau tidak mau kami tetap disibukkan dengan tugas-tugas kantor katanya ya. Iya, gitu. Ya, sampai ke rumah juga untuk baca modul lagi kayaknya sudah sudah tired ya, sudah mulai lelah ya. Iya. Malam, Bang. Iya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, saya izin share sedikit tentang overview dari agenda kedua ini sebelum kita masuk ke agenda desain pembelajaran kita yang terakhir. Nanti di terakhir nanti Bapak Ibu, saya minta kalau memungkinkan ya, maksud saya if we have still have time, kalau kita masih ada waktu, karena sekarang kan sudah jam 9, kayaknya kita tinggal 30 menit lagi, nanti Bapak Ibu saya minta untuk memaparkan esai agenda yang sudah Bapak Ibu, esai agenda kedua. Ya. Oke, nanti kayaknya kalau untuk Pak Mugono dengan Bu Mei karena sudah berbicara tadi mungkin kita minta untuk orang 8 ini ya Bu Mei dan Pak Mugono ya. Iya, nanti siap-siap orang 8, nanti siapa yang terpilih untuk memaparkan esai agenda yang sudah dia bikin, yang sudah Bapak Ibu bikin di akhir pembelajaran mandiri. Ya. Oke, Bapak Ibu izin share sedikit saja. Kurang lebih 15 minutes, hanya sekitar 15 menit, saya akan memaparkan tentang tentang overview ya, overview agenda kedua. Gimana Bapak Ibu, bisa dilihat? Bisa. Ya. Bisa. Ya. Oke.
Nah, Bapak Ibu, di overview agenda kedua ini tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan apa sih filosofinya, apa sih maksud dari pembelajaran agenda kedua ini. Kemudian berikut ada sedikit juga tentang nanti akan diiringi dengan sedikit bahasan tentang isi daripada modul itu, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu, ini kayaknya terjadi. Saya izin share screen lagi. Untuk materinya Bapak Ibu cukup simak saja, tidak usah dicatat ya. Nanti saya jadikan PDF, insya Allah nanti saya kirim ke kelompok kalian ya. Ya, nanti saya kirim ke siapa ya, apa Bu Mei atau Pak Wahyu atau siapa gitu ya, yang saya punya Ya, nomor Pak. HP, yang nomor HP-nya sudah saya save ya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu agenda kita adalah agenda kedua. Nama agendanya itu adalah kepemimpinan kinerja. Tadi sebelum kita ke breakout room tadi, saya sudah masuk. Tadi join tadi sempat saya dengar tadi. Saya nggak tahu siapa ya tadi yang ngomong tadi. Ada yang mempertanyakan, ini apa sih namanya? Ada kepemimpinan kinerja, ada kepemimpinan transformasional gitu ya. Ya, kalau nggak salah ada tadi bapak-bapak tadi yang nanya ya. Nah, saya jelaskan sedikit Bapak Ibu bahwa kepemimpinan kinerja itu adalah nama agenda Bapak Ibu. Nama agenda. Nah, di pembelajaran kita ini, di pembelajaran PKS secara blended ini, PKS secara blended ini Bapak Ibu belajarnya per agenda. Bapak Ibu pembelajarannya per agenda. Nah, perhatian PKA yang Bapak Ibu ikutin ini itu melalui tahapan 4 agenda. Benar ya, 4 agenda ya. Ada agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4. Dengan namanya masing-masing berbeda. Kalau kemarin di agenda 1, Bapak Ibu nama agendanya apa Bapak Ibu? Agenda 1 masih ingat? Wawasan. Wawasan. Wawasan kebangsaan dan bela negara. Apa Bapak? Wawasan kebangsaan. Ya. Kepemimpinan Pancasila. Kepemimpinan Pancasila. Betul. Kalau di agenda 1 Bapak Ibu, nama agendanya, agenda 1 itu adalah kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme Bapak Ibu. Nah, agenda 1 itu nama agendanya adalah kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme dengan 2 mata pelatihan. Nah, mata pelatihan yang pertama adalah wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Mata pelatihan kedua, nilai-nilai bela negara dan nilai-nilai bela negara, dan etika kepemimpinan Pancasila. Nah, itu ya. Nah, di agenda kedua namanya kepemimpinan kinerja. Kalau agenda ketiga, nama agendanya adalah manajemen kinerja. Nanti Bapak Ibu akan mulai belajar agenda ketiga kalau tidak salah Jumat atau Sabtu ya. Sabtu kalau nggak salah ya. Ya, karena kita 3 hari ini kan Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Jadi Sabtu mungkin tanggal 8 nanti Bapak Ibu masuk agenda ketiga. Ya. Kemudian di agenda keempat itu adalah apa yang kita sebut dengan aktualisasi kinerja organisasi namanya. Nah, gitu. Nah, sedikit saya informasikan bahwa di PKA Angkatan 1 ini Bapak Ibu nanti akan difasilitasi oleh 4 orang pendidik suara atau 4 orang tutor atau 4 orang fasilitator. Yang kemarin yang pertama sudah di agenda 1 Bapak Ibu sudah dengan Bu Yuda, kemudian agenda kedua dengan saya, agenda ketiga nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan Pak Perlindungan kalau tidak salah. Kemudian di agenda keempat nanti Bapak Ibu ketemu dengan saya karena kan masing-masing kami itu sudah mendapat tugas penanggung jawab per agenda. Jadi di agenda 1 ini penanggung jawabnya Bu Milta, agenda kedua penanggung jawab Pak Perlindungan, agenda ketiga Bu Tuti, dan saya sebagai penanggung jawab di agenda keempat Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu dibagi kelompok ini untuk mempermudahkan pembelajaran agenda sebenarnya. Nanti ini khusus agenda 1, 2, 3 Bapak Ibu. Nanti di agenda keempat Bapak Ibu dilebur lagi dalam satu kelas besar. Ya. Di agenda keempat tidak ada lagi pengelompokan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kapan pembagian kelompok lagi? Pembagian kelompok lagi nanti pada saat setulah itu di lapangan. Ya, Bapak Ibu nanti akan dibagi lagi dalam kelompok setulah. Kemudian setelah setulah nanti Bapak Ibu juga akan dibagi lagi dalam kelompok coaching. Ya. Dalam kelompok pembimbingan coaching. Ya,
Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi nama agenda kita adalah agenda kedua kepemimpinan kinerja. Agenda ini membekali peserta dengan kemampuan mengelola perubahan di sektor publik. Tadi dikatakan oleh Pak Mugono bahwa pemimpin transformasional pemimpin yang mampu untuk membawa perubahan. Tadi juga sudah dikatakan oleh Bu Mei bahwa untuk melalui itu semua kita perlu proses. Dimulai dari perencanaan. Nah, di sinilah Bapak Ibu belajar, di agenda inilah Bapak Ibu belajar bagaimana mengelola perubahan. Bisa jadi dimulai dari bagaimana merencanakan suatu perubahan, bagaimana merencanakan suatu perubahan, bagaimana membangun jejaring kerja, bagaimana membangun jejaring kerja atau network, ya, bagaimana membangun network untuk ya atau untuk mendukung pelaksanaan rencana perubahan yang akan kita lakukan. Dan juga bagaimana Bapak Ibu membangun komunikasi yang efektif. Ya, membangun komunikasi yang efektif dalam memimpin pelaksanaan. Nanti Bapak Ibu sebagai leadernya. Nanti Bapak Ibu yang ikut PK ini sebagai leadernya. Ya, Bapak Ibu sebagai leadernya dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik untuk pencapaian organisasi berkinerja Bapak Ibu. Inilah yang membedakan antara PKP dengan PKA. PIM 4, kalau dulu namanya PIM 4 dan PIM 3. Kalau di PKP atau PIM 4 yang kemarin, itu fokusnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan di organisasi kita. Sedangkan di PKA ini Bapak Ibu fokusnya pada peningkatan kinerja. Itu harus di stressing ya, dikutip atau digarisbawahi itu bahwa Bapak Ibu nanti diharapkan dengan selesainya Bapak Ibu melakukan aksi perubahan khususnya di jangka pendek sudah terlihat ada peningkatan kinerja di organisasi Bapak Ibu. Nah, itu yang membedakan ya, itu yang membedakan. Jadi Bapak Ibu rambu-rambu kita adalah peningkatan kinerja. Ya, adalah peningkatan kinerja. Jadi ada perubahan yang mana? Sama di PKP juga belajar di kepemimpinan transformasional membawa perubahan juga. Tapi apa perubahannya? Perubahan yang di PKP adalah perubahan kinerja pemberian pelayanan, kegiatan pemberian pelayanan atau kinerja dari pelayanan itu sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu lebih luas lagi kepada skop kinerja organisasinya. Nah, organisasi di sini Bapak Ibu bisa jadi Bapak Ibu di keseluruhan organisasinya ya. Oke, misalnya Pak Wahyu kan misalnya di perizinan, bisa jadi di keseluruhan perizinan. Nah, misalnya atau dia seperti tadi Pak Ali tadi ya Kabak tadi ya. Pak Api ya. Nah, misalnya terus Pak Api hanya di bagian itu saja. Misalnya Pak Api di bagian pembangunan dan umum tadi ya. Nah, hanya di bagian umum saja, tidak ke organisasi keseluruhan di sekretariat daerah Kabupaten Muara Utara. Itu disahkan saja. Jadi ini hubungannya nanti ke dalam aksi perubahan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak harus meningkatkan kinerja itu dalam skop yang luas keseluruhan organisasi. Bisa saja hanya pada level bidang atau level bagian atau level apa ya, misalnya kabit atau kabak gitu ya, hanya sebagai kabit atau kabak hanya di level itu saja. Nah, itu ya, itu peningkatan kinerja. Nah, yang dipelajari di agenda kedua yaitu tadi bagaimana mengelola perubahan seperti yang dikatakan oleh Bu Mi. Tadi yang dimulai dari perencanaan. Ya? Oke. Nah, itu Bapak Ibu inti daripada agenda kedua. Ya? Inti daripada agenda kedua. Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Ya. Nah, di agenda kedua itu ada 4 mata pelatihan Bapak Ibu. Ada 4 mata pelatihan. Nah, ini yang ditanyakan tadi yang sebelum kita masuk ke room tadi ya. Ada apa sih beda antara kepemimpinan kinerja, kok ada namanya kepemimpinan kinerja, ada kepemimpinan transformasional. Nah, kepemimpinan kinerja itu adalah nama agendanya. Kepemimpinan transformasional itu nama salah satu mata pelatihan yang ada di agenda kedua. Itu Bapak Ibu ya. Oke, pola alur pikirnya. Mata pelatihan yang ada di agenda kedua ini Bapak Ibu itu ada 4. Yang pertama adalah kepemimpinan transformasional. Ya, tadi sudah secara jelas, secara gamblang sudah dijelaskan oleh Pak Mugono tadi ya, apa itu pemimpin transformasional, ciri-cirinya apa gitu ya. Kemudian yang kedua
yaitu jejaring kerja. Jejaring kerja. Bagaimana membangun network, bagaimana membangun jejaring kerja. Dan yang kedua lagi, yang ketiga mestinya itu. Sorry, salah tulis ya. Yang ketiga adalah strategi komunikasi organisasi sektor publik. Ya. Bagaimana merumuskan atau strategi komunikasi apa yang mesti kita bangun pada yang terlibat dalam aksi perubahan kita, yang terlibat dalam jejaring kerja kita untuk mendukung ya perubahan yang akan kita lakukan. Dan yang keempat itu adalah manajemen perubahan sektor publik. Manajemen perubahan sektor publik. Ya, jadi mata pelatihan untuk agenda kedua ini ada 4. Nah, kita kalau saya itu lebih sebenarnya kita balik saja alur pikirnya. Jadi kita tidak mulai dari kepemimpinan transformasional, jadi kita mulai dari manajemen perubahan. Ya, jadi kita mulai dari manajemen perubahan. Kemudian setelah Bapak Ibu memahami kira-kira bagaimana cara mengelola perubahan, Bapak Ibu ke yang nomor 2, bagaimana membangun jejaring kerja. Ya, setelah itu Bapak Ibu masuk ke strategi komunikasi, bagaimana membangun komunikasi. Diharapkan ketika ketiga-tiganya ini sudah matang perencanaan Bapak Ibu, sudah siap untuk dieksekusi, maka Bapak Ibu bisa menunjukkan yang nomor 1. Ya, Bapak Ibu bisa menunjukkan bahwa Bapak Ibu memiliki jiwa kepemimpinan transformasional. Oke, gitu Bapak Ibu. Ya, baik. Kita lihat sekilas per mata pelatihan Bapak Ibu. Kita mulai dari mata pelatihan pertama, yaitu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional. Ya. Jadi kepemimpinan transformasional ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mugono ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu dibekali untuk mengimplementasikan kepemimpinan transformasional. Ya, bagaimana Bapak Ibu bisa mengimplementasikan kepemimpinan transformasional. Dengan hasil belajar yang diharapkan, ya, Bapak Ibu mampu menerapkan kepemimpinan transformasional dalam pelaksanaan kegiatan di instansinya. Nah, nanti akan dilihat dalam aksi perubahan Bapak Ibu. Akan dilihat dari aksi perubahan Bapak Ibu. Jadi hasil belajar ini bisa dilihat nanti wujudnya itu pada saat Bapak Ibu menyusun aksi perubahan. Ya. Nah, indikatornya adalah diharapkan Bapak Ibu bisa menjelaskan konsep dasar kepemimpinan transformasional, apa itu coaching dan mentoring, kemudian bisa melakukan simulasi dan refleksi kepemimpinan transformasional. Materi kita ada 3 di kepemimpinan transformasional ini. Yang pertama konsep dasar kepemimpinan transformasional, kemudian konsep dasar coaching dan mentoring, kemudian simulasi dan refleksi kepemimpinan transformasional. Oke. Baik, kita lanjutkan ke yang kedua. Kedua adalah jejaring kerja atau network ya, network. Jadi di jejaring kerja ini Bapak Ibu dibekali dengan pemahaman tentang bagaimana mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi. Nanti ada istilah-istilahnya di sini, Bapak Ibu nanti akan sering berhadapan dengan istilah stakeholder. Jadi di jejaring kerja ini Bapak Ibu nanti akan berhadapan dengan para stakeholders. Ya. Stakeholders itu adalah pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan apa? Pemangku kepentingan terhadap aksi perubahan yang akan kita lakukan. Ya, stakeholder itu bisa dibagi 2, Bapak Ibu. Ada yang kalau dari asalnya itu ada yang disebut dengan stakeholders internal, ada yang eksternal. Jadi stakeholder atau pemangku kepentingan internal itu yang dari organisasi Bapak Ibu, ya, dari organisasi Bapak Ibu. Misalnya ada Pak Riki, misalnya stakeholder internalnya yang berasal dari BPKAD di sana. Ya, orang-orang yang ada dalam skop organisasi BPKAD. Nah, yang eksternal, yang di luar BPKAD, yang menurut Pak Riki, dia punya pemangku kepentingan dengan aksi perubahan Pak Riki. Nah, saya ambil contoh Pak Riki misalnya. Nah, jadi di situ itu disebut dengan stakeholders internal. Nanti Bapak Ibu merumuskan stakeholder internalnya apa,
eksternalnya siapa. Nah, itu kalau kita lihat. Kemudian kalau kita lihat dari kepentingannya, maka stakeholder itu ada yang kita sebut dengan stakeholder primer, ada sekunder, ya. Artinya yang primer itu dia yang berhubungan langsung, dia yang mendapatkan dampak langsung dari aksi perubahan, ya. Itu. Kemudian yang sekunder dia mendapatkan yang tidak langsung dari aksi perubahan. Nah, kalau kita lihat dari pengaruhnya, stakeholder itu kita bagi empat. Kita bagi empat kuadran. Ya. Yang pertama, apa yang kita sebut dengan promotor, kemudian laten, ada sebut dengan defenders, ada sebut dengan apathetic. Ya, Bapak Ibu, sudah mungkin kalau yang sudah ikut PKP atau yang PIM 4 pola baru sudah mulai familiar dengan ini. Tapi besok kita masih ada apa namanya itu sinkronus untuk lebih jelasnya. Besok akan saya tayangkan tentang stakeholder ini. Ya, besok akan saya tayangkan tentang stakeholder ini. Nah, jadi Bapak Ibu di jejaring kerja diminta itu untuk menyusun itu, memetakan stakeholder yang pemangku kepentingan, stakeholder yang terlibat dalam aksi perubahan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dari internal maupun eksternal, ataupun yang memiliki pengaruh dari 4 kuadran tadi. Apakah dia stakeholder apathetic, apakah dia stakeholder promotor, apakah dia laten, atau depender. Jangan ditanyakan dulu, besok aja yang itu ya. Besok saja yang itu. Ya, biar kita fokus dulu hari ini, kita tidak membahas tentang itu. Ya? Oke, nah itu. Hasil yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak Ibu mampu mendayagunakan jejaring kerja. Artinya Bapak Ibu bisa memetakan stakeholder yang terlibat. Ini untuk besok ini, untuk besok. Saya hanya sekilas saja, ya. Oke, dengan indikatornya, ya, indikator yang pembelajarannya bisa menjelaskan apa itu jejaring kerja atau network, kemudian apa itu berjejaring kerja, kemudian bagaimana menganalisis jejaring kerja, menata ulang jejaring kerja, dan menerapkan konsep pendayagunaan jejaring kerja personal dan organisasi. Ya, jadi materinya di mata pelatihan jejaring kerja ini ada 4 materi. Yang pertama itu ada jejaring kerja, konsepnya, kemudian analisis jejaring kerja, ada penata ulangan jejaring kerja, dan ada pendayagunaan jejaring kerja. Nah, ini Bapak Ibu sudah bisa baca di modulnya, di modul jejaring kerja, ya, dalam agenda kedua. Bapak Ibu sudah baca di pembelajaran mandiri. Baik, kita lanjutkan ke yang ketiga. Mata pelatihan yang ketiga adalah strategi komunikasi organisasi sektor publik. Nah, di mata pelatihan ini, Bapak Ibu dibekali dengan kemampuan membangun komunikasi yang efektif. Bagaimana Bapak Ibu membangun komunikasi yang efektif, baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal maksudnya bisa jadi Bapak Ibu membangun komunikasi dengan stakeholder internal yang terlibat atau yang memangku kepentingan dalam aksi perubahan Bapak Ibu. Kalau yang eksternal tadi, yang di luar organisasinya, bagaimana Bapak Ibu membangun komunikasi yang efektif. Nah, kalau kita berbicara tentang komunikasi yang efektif, Bapak Ibu, komunikasi itu dikatakan efektif kalau pihak yang memberikan pesan atau komunikan itu bisa menyampaikan pesan dengan baik dalam arti kata si komunikator yang memberikan pesan, ya, si penerima pesan bisa memaknai pesan yang kita sampaikan. Nah, gitu. Jadi kalau si komunikan itu bisa memaknai pesan yang disampaikan oleh komunikator, maka komunikasi yang terjadi adalah komunikasi yang efektif. Nah, gitu. Ya. Nah, hasil belajar dari mata pelatihan ini adalah peserta mampu menerapkan komunikasi. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa agenda kedua ini itu lebih banyak bersifat aplikatif. Kalau di agenda 1 kan Bapak belajar teori-teori kan, teori wawasan kebangsaan, teori nilai-nilai bela negara. Tapi kalau ini lebih ke sifat aplikatif, artinya langsung ke penerapan aplikasi ke organisasi Bapak Ibu. Oke, ya. Indikator yang diharapkan itu ada 5 indikatornya. Bapak Ibu bisa mengenali fungsi karakter organisasi publik, kemudian bisa mendeskripsikan strategi membangun komunikasi. Bagaimana membangun komunikasi, bisa mendeskripsikan komunikasi strategis. Komunikasi strategis apa saja sih?
yang dapat mendukung ya pencapaian visi organisasi Bapak Ibu. Kemudian memberikan keterampilan khusus pada kegiatan ini yang mendukung pelaksanaan aplikasi kebijakan. Keterampilan membangun komunikasi dan kemudian dapat melaksanakan aplikasi kebijakan, dapat memberikan argumen dalam membangun komunikasi. Ya, materi pokoknya dari mata pelajaran strategi komunikasi organisasi sektor publik ini, yang pertama konsep, fungsi dan karakter organisasi publik, kemudian strategi membangun komunikasi efektif dan komunikasi strategis bagi pencapaian misi organisasi. Nah, ini Bapak Ibu sekilas tentang mata pelatihan yang ketiga. Dan mata pelatihan yang keempat Bapak Ibu adalah manajemen perubahan sektor publik. Nah, apa yang deskripsi singkatnya kira-kira apa sih, berbicara tentang apa sih mata pelatihan ini? Nah, gitu. Jadi mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memimpin perubahan. Ingat Bapak Ibu sebagai pemimpin perubahan yang memiliki jiwa kepemimpinan Pancasila. Ya, untuk menjadi seorang pemimpin perubahan, pemimpin transformasi. Nah, gitu ya. Jadi membekali kemampuan memimpin. Oleh karena itu Bapak Ibu dibekali dengan kemampuan untuk memimpin perubahan. Kemampuan untuk memimpin perubahan. Hasil belajar yang diharapkan, Bapak Ibu selaku peserta PKA mampu menjelaskan konsep manajemen perubahan, kemudian bisa menjelaskan manajemen perubahan strategi, kemudian tahapan manajemen perubahan, dan menganalisis permasalahan. Nah, ini yang saya katakan dengan aplikasi. Menganalisis permasalahan misalnya langsung kepada organisasi Bapak Ibu. Ya. Ini kasar hasil belajar yang diharapkan Bapak Ibu bisa menjelaskan konsep manajemen perubahan, itu sudah ada di modul ya, menjelaskan pengelolaan perubahan, bagaimana cara mengelola perubahan di modul, dan mempraktekkan analisa. Nah, yang ketiga inilah nanti yang akan kita stressing di e-learning ini. Yang ketiga inilah yang kita stressing kita di e-learning. Karena indikator 1 dan 2 itu kami anggap Bapak Ibu sudah mendapatkan feel-nya, sudah mendapatkan benang merahnya. Nah, benang merah Bapak sudah dapat untuk indikator pertama dari modul. Nah, untuk yang ketiga yang kita praktekkan. Materi kita ada 3, yaitu yang pertama konsep manajemen perubahan, kemudian mengelola perubahan di unit organisasi, dan yang ketiga analisa permasalahan perubahan di organisasi. Oke. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini Bapak Ibu silakan, you have any question talking about this, about agenda kedua, mata-mata pelatihan di agenda kedua, silakan. Kan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya. Di wajah-wajah ini kelihatan, ini wajah-wajah yang sudah. Pak Wahyu ada temannya Zoom juga di sebelah ya? Iya, Pak. Kalau bisa yang satu di-mute-kan, jadi dia nggak echo, nggak ada dengung. Ya, silakan Pak Wahyu. Baik Pak, terima kasih atas. Saya mau menanyakan begini Pak, kita memang dalam agenda kedua ini terkait dengan kepemimpinan kinerja, yang goalnya atau hasil akhirnya itu adanya manajemen perubahan di minimal di instansi yang sekarang kami berada. Kan saja begini Pak Aril, ketika kita melakukan perubahan itu harus, dan menurut saya pribadi itu harus didukung oleh SDM-nya, baik SDM yang level stratanya itu di bawah kita, dan juga harus didukung oleh SDM levelnya di atas kita. Sedangkan yang menjadi kendala bagi kami, posisi kami rata-rata di sini adalah administrator, yang kalau apalagi posisi kawan-kawan yang sekretaris ya Pak ya, yang kalau bahasa kami itu ban serep, tapi ban serep apa ya, ban serep buta ya, ban serep buta, ada tapi seperti tidak ada gitu kan. Nah, padahal seharusnya di dalam struktur organisasi dan birokrasi seorang sekretaris itu dia ibaratnya
second line-nya dari eselon 2. Ketika terjadi permasalahan, dia adalah benteng-bentengnya sebelum ke eselon 2 itu sekretaris dulu nih, bentengnya ini. Jadi dari level yang staff, eselon 4, 3 itu sekretaris dulu. Nah, kami akan mengalami kesulitan nih, karena ketika diposisikan nih, sedangkan kita yang harus menjadi konsentrasi kita, gaya kepemimpinan, ketika mendapat gaya kepemimpinan yang sangat mendukung, maksudnya ketika mendapat seorang eselon 2 yang sangat mendukung proyek perubahan kita, itu enak nih Pak. Kita satu frame, jadi ketika kita menggading ke bawah itu lebih enak. Tapi akan sangat bermasalah bagi kita ketika ini frame-nya berbeda nih. Seperti kalau saya pakai bahasanya Bu Milda ini, figuranya berbeda nih. Ada figura dari jati, nggak mungkin kan disandingkan dengan figura yang kayu biasa, gitu kan? Nah, ini harus sama dulu frame-nya. Nah, ini bagaimana kita mau ini Pak? Pertanyaan saya ini, bagaimana strategi kita ini Pak? Strategi kita untuk mengatasi ini. Pertama, kedua, khususnya ini saya pribadi Pak di PTSP ketika kita melakukan sebuah perubahan, karena di PTSP itu lebih banyak bermain di aplikasi yang aplikasinya itu sudah digading dari pusat, yang mana sebenarnya kami di PTSP sekarang itu sudah lebih ke udah ngikutin aplikasi itu. Ketika kami membuat aplikasi baru itu rada-rada susah. Seperti kami kemarin kami berusaha untuk membuat e-office. Ternyata e-office itu di Perpusip dan di Kominfo. Harus sentralnya ke sana. Kami sebetulnya sudah mulai membuat seperti e-office, seperti kalau teman-teman nakes itu kami ada namanya si cantik. Nah, si cantik kami sudah by sistem. Saya lagi pelatihan pun saya bisa mengapproval ketika ada permintaan atau permohonan untuk surat izin praktek teman-teman nakes. Kami langsung approval nih kami. Saya bisa approval karena kita sudah pakai online. Itu Pak. Mungkin itu aja Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sepertinya Pak Wahyu ini paranormal ya. Kenapa saya tanyakan paranormal? Sepertinya Pak Wahyu ini mau menebak kira-kira isi hati saya, apa yang akan saya sampaikan gitu ya. Iya. Berhubungan dengan dua poin yang dijelaskan tadi gitu ya. 2 poin yang dijelaskan. Karena kita udah kenal lama Pak, jadi sehati Pak. Karena kita sudah satu frame tadi ya Pak ya. Kita sudah satu frame ya Pak Wahyu ya. Ya. Oke. Baik, saya jawab dulu yang pertama Bapak Ibu. Permasalahan yang pertama Bapak Ibu. Nah, disitulah tantangannya Pak Wahyu. Itu tantangannya. Dan itu insya Allah itu besok akan saya jelaskan sehubungan dengan substansi dari modul jejaring kerja dan komunikasi Pak Wahyu. Nah, ya, jadi kan kemarin itu kan tadi kan sebelumnya tadi kan saya katakan bahwa kita berpikir terbalik, kita mulai dari manajemen pengelolaan dulu, membuat perencanaan, kemudian baru nanti besok kita masuk ke materi jejaring kerja dan komunikasi. Nah, di jejaring kerja dan komunikasi lah itulah Pak Wahyu nanti stressing kita. Jadi di situ ada kira-kira bagaimana membangun komunikasi. Kan oke, saya bocorkan sekilas ya. Jadi tadi kan saya bilang bahwa kalau kita lihat dari pengaruh stakeholder di jejaring kerja ada 4 kuadran. Kayak Bapak Ibu tahu dengan Johari Window, ada kan 4 pintu itu ya. Nah, situ ada kuadran, misalnya di sini promoter, di sini ada laten. Nah, di sini ada depender, di sini ada apathetic. Nah, misalnya ada kita agak ekstrim. Yang stakeholder ini, orang ini kita masukkan ke yang kata Pak Wahyu tadi, yang 2 frame tadi masuk ke apathetic. Nah, bagaimana caranya kita selaku pemimpin perubahan itu menggiring mereka dari apatetik yang kita prediksi apatetik di perencanaan, tapi dalam pelaksanaan dia berubah ke laten atau ke defender atau malah dia ke promotor. Nah, seperti itu. Oleh karena itu diperlukan strategi komunikasinya Pak Wahyu. Nah, seperti itu. Ya, kayaknya karena waktu kita terbatas ya untuk menjelaskan
Apa sih promotor, apa sih itu kayaknya besok aja ya. Berhubung strateginya misalnya bagaimana menggiring dari apatetik ke promote, dari apatetik ke Klaten, dari apatetik ke besok saja. Nah, makanya saya bilang Pak Wahyu Paranormal tadi bisa tahu. Kayaknya Pak Tutor ini mau menyampaikan ini, saya tanya dulu deh. Gitu. Itu berhubungan dengan yang pertama. Kemudian yang kedua juga paranormal juga Pak Wahyu. Kenapa saya bilang paranormal? Yang ditanyakan Pak Wahyu itu nanti akan kita bahas di pembelajaran agenda keempat Pak Wahyu. Karena nanti langsung skopnya ke aksi perubahan. Nah, gitu Pak Wahyu. Jadi berhubungan dengan aksi perubahan. Ya, kebetulan saya juga yang mengampu aksi perubahan. Saya kasih bocoran sedikit untuk aksi perubahan Bapak Ibu itu tidak harus langsung ke eksekusinya. Nanti saya ulang lagi ya, karena cuma Bapak di kelompok 2 ini yang dapat informasi ini. 134 belum dapat. Maksudnya gini, Bu Mei tadi kan mengatakan proses itu kan ada dari perencanaan ya Bu Mei ya. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, di aksi perubahan jangan tidak hanya fokusnya ke pelaksanaan. Bisa juga ke perencanaan, bisa juga ke evaluasi. Oke, baik. Misalnya di evaluasi, kembali ke Pak Wahyu tadi. Mungkin Pak Wahyu yang sudah ada di evaluasi, di mana sih letak kelemahannya? Nah, gitu. Apa sih kendalanya? Dan apa yang harus kita lakukan? Jadikan suatu aksi perubahan. Nah, gitu Pak Wahyu ya. Mungkin nyambung Pak Wahyu maksudnya ya. Yang tadi, yang kata Pak Wahyu, kita sudah ada ini, ada aplikasi tadi kan? Itu bisa juga perencanaan. Dikatakan oleh Bu Melia Sari tadi, Bu Mei tadi. Wah, kayaknya kalau kita terus-menerus seperti ini, kita perlu sesuatu yang baru deh, inovasi baru deh. Tapi kalau dengan jangka waktu 2 bulan, kayaknya tidak memungkinkan. Karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Salah satunya anggaran. Betul kan? Nggak mungkin lah kita Bapak Ibu di bulan Agustus September mau mengajukan anggaran untuk ini kan. Pasti ditolak kan. Nah, setidak-tidaknya tahun depan itu pun kalau belum di ACC ya ini untuk pengajuan anggaran 2024 kan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hanya membuat perencanaan saja. Saya mau bikin semacam aplikasi misalnya. Tapi produk jadinya bukan aplikasi, tapi hanya sebatas prototipenya saja, prototipenya saja. Nanti aplikasinya ini, kemudian nanti akan isi ini, nanti misalnya di pintu ini nanti kan ada isinya ini, materinya ini dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, gitu Pak Wahyu. Ya, makanya kata saya tadi jangan berpikir terlalu jauh, yang penting bagaimana Bapak Ibu bisa meningkatkan kinerja. Dan itu tidak bisa juga tidak hanya bisa dilihat pada saat 2 bulan. Lah Pak, kalau saya hanya bikin perencanaan nggak kelihatan dong nanti kinerja. Ya, tetap kelihatan. Kenapa tetap kelihatan? Karena Bapak Ibu merumuskan 3 jangka waktu. Ingat, saya ikut yang dikatakan oleh Bu Mediolin kemarin. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, kinerjanya kelihatan setelah jangka panjang gitu. Yang Bapak Ibu lakukan di 2 bulan hanya di jangka pendek. Misalnya hanya membuat perencanaan. Nah, saya ambil contoh gini. Pengalaman saya tahun 2022, saya membimbing ada ibu dari dia kabak humas protokol kalau nggak salah di Kabupaten Bengkulu Tengah, namanya Bu Widiawati. Ya. Nah, di aksi perubahan dia berencana akan membuat semacam aplikasi namanya Si Jawara Benteng, singkatan dari Sistem Informasi Jadwal Acara Bengkulu Tengah. Jadi isu yang diangkat itu karena katanya mengingat jadwal bupati itu kadang-kadang ada OPD mau mengajukan kegiatan berbenturan dengan yang lain, berbenturan dengan atau sudah ada jadwalnya. Nah, jadi susah ngaturnya gitu ya. Nah, jadi dia bikin itu. Jadi di aksi perubahan dia hanya bikin perencanaan. Nanti akan ada ini, berikut prototipnya ini. Dan alhamdulillah, kalau nggak salah awal tahun atau akhir tahun kemarin, beliau menghubungi saya, bilang, Coach, hari ini kami launching Si Jawara Benteng. Saya bilang, Ibu, bagus Bu, Ibu itu masuk ke jangka panjang atau jangka menengah yang Ibu kemarin? Jangka panjang, Coach. Nah, artinya apa? Aksi perubahan itu berkelanjutan Bapak Ibu. Jadi bukannya di situ.
Nah, ada berkelanjutan. Jadi eh, jadi dia paparkan, dia japri saya, WA saya, coach ini kegiatan kami coach sudah diliput sama media lokal. Ini ada foto-foto, dia sampaikan kepada saya oleh ibu itu. Itulah kebahagiaan seorang coach, salah satunya itu. Ternyata aksi perubahan peserta tidak berhenti di jangka pendek saja. Jadi ya, jadi waktu itu dia hanya bikin perencanaan saja, perencanaan. Katakan ada ini di jangka menengah dia mulai membangun aplikasinya. Di jangka menengah membangun aplikasinya. Nah, di jangka panjang baru mulai implementasinya. Nah, gitu, Pak Wahyu ya. Ya, sebenarnya kalian mencuri start ini loh, mencuri start, ya mencuri start aktualisasi. Nanti akan saya jelaskan aktualisasi sebenarnya itu, tapi nggak apa-apa. Ya, berbahagialah kalian mendapat paket kedua dengan saya ya. Oke. Pak Wahyu yang biasa mencuri, Pak. Mencuri hati dia. Iya, mencuri hati pasangannya yang pertama ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, kita sudah kelebihan waktu, Bapak Ibu ya. Kita harus sudah selesai. Kayaknya untuk desain kita selanjutnya yang saya paparkan tadi, paparan paparan apa esai agenda kedua kayaknya nggak bisa terpenuhi ya. Atau saya tawarkan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang mau memaparkan? Bagaimana? Ada yang bersedia memaparkan? Kalau tidak, kita langsung masuk ke terakhir dari ini kita, terakhir dari desain pembelajaran sinkronus kita virtual class, yaitu penjelasan tugas. Gimana Bapak Ibu? Langsung saja ke penjelasan tugas atau mau ada paparan dulu? Paparan esai yang Bapak Ibu di agenda kedua. Penjelasan tugas saja dulu, Pak. Penjelasan tugas saja dulu. Itu suara hati Ibu Neni atau suara hati semuanya ini? Semuanya, semuanya. Saya takutnya nanti Pak Ali marah. Oh Pak ini gimana? Aku udah siap, nama Parkan Toto udah dikasih kesempatan gitu. Semuanya Pak. Semuanya nih Pak, suara hati semuanya. Oke, baiklah kalau gitu kita. Saya belum siap soalnya. Hari ini saya akan menjelaskan satu tugas Bapak Ibu untuk hari ini. Ya, untuk besok kan saya janji akan menjelaskan tentang jejaring kerja. Nanti langsung penjelasan tugasnya ya, karena besok pagi juga kan. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, nanti setelah ini Bapak Ibu akan mendapatkan tugas individu. Ya, tugas individu di hari pertama agenda kedua atau hari ke-13 dari pembelajaran Bapak Ibu di PKA ini. Ya, hari ke-13 nggak salah ya. Oke. Nah, Bapak Ibu analisa permasalahan perubahan unit organisasi dari perspektif manajemen perubahan. Ini Bapak Ibu bisa lihat di modul keempat, ya, manajemen apa tadi perubahan sektor publik ya. Ya, kemudian Bapak Ibu lihat identifikasi masalahnya apa, penyebabnya apa, kemudian tentukan prioritas masalahnya. Ya, ini saya kurang, saya langsung saja perbaiki dan Bapak Ibu nanti ditambahkan dengan bentar. Bapak Ibu nanti tambahkan dengan Bapak Ibu kemukakan alternatif solusinya. Ya, Bapak Ibu kemukakan, kemudian saya ketik dulu sebentar, kemukakan alternatif solusi dan solusi terbaik. Oke. Ya, jadi itu saja Bapak Ibu. Ya, ini individu Bapak Ibu sifatnya ya. Ini individu. Kenapa saya buat individu? Karena masing-masing pasti beda, ya kan? Masing-masing pasti beda. Maksudnya di tempatnya Bu Mei, tempatnya Pak Wahyu, tempatnya Pak Zulian pasti beda isu-isu apa permasalahannya kan? Ya, karena organisasinya beda. Nah, gitu. Oke, nah gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu analisa permasalahan perubahan, kemudian identifikasi masalahnya apa, kemudian Bapak Ibu tentukan prioritas masalahnya apa, kemudian cari analisis penyebabnya, kemudian Bapak Ibu kemukakan alternatif solusi, yang namanya alternatif itu lebih dari satu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu kemukakan solusi terbaiknya. Ya.
Oke, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, kita kalau untuk mengerjakan tugas ini kita menggunakan semacam metode atau ya metode yang kita sebut dengan MPEDAS, Bapak Ibu. MPEDAS, ya, masalah, penyebab, solusi, alternatif solusi dan solusi terbaik. Nah, jadi Bapak Ibu, empat itu saja, ya, empat itu saja Bapak Ibu. Jadi 4 poin. Ada masalah, jadi masalah apa bisa dideskripsikan dan langsung nanti bisa dianalisis masalah ini terkait dengan apa, kemudian prioritasnya masalah apa yang prioritas. Kemudian poin yang kedua Bapak Ibu, penyebab dari masalah prioritas yang ada di poin pertama. Ya, setelah itu, setelah Bapak Ibu mendapatkan penyebab, poin C, Bapak Ibu kemukakan solusi, alternatif solusinya apa? Solusi untuk penyelesaian masalah itu apa? Solusinya bla 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 bla. Nah, dari alternatif solusi itu Bapak Ibu masuk ke poin D, yaitu solusi terbaiknya. Kalau tadi A-nya kan alternatif solusi, C-nya solusi terbaiknya. Dari alternatif solusi yang Bapak Ibu kemukakan tadi, solusi terbaik apa yang menurut Bapak Ibu bisa menyelesaikan, kembali ke atas ke inti permasalahannya. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Ya, Bapak. kapan yang ngumpulkan, Pak? Dikumpulkan itu paling lambat malam ini, Pak. Iya. Malam ini, Pak. Ya, karena tadi Pak Hardiman tadi lagu dangdut malam terakhirnya malam ini, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Dikumpulkannya di LMS, cukup linknya saja, Pak ya. Jadi Bapak Ibu, yang tugas Bapak Ibu Bapak masukkan di Google Drive. Kalau saran saya Bapak Ibu bikin satu Google Drive ya. Nah, nanti dibuat nama-nama filenya, ini tugas apa gitu. Kemudian linknya nanti Bapak Ibu kumpulkan, kopikan saja link itu di LMS, Learning Management System, LMS gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Itu sebenarnya saya mau bikin yang panjang lagi, tapi saya lisan saja. Tugasnya itu dibuat, Bapak Ibu ya, di kertas A4, hurufnya huruf Arial. Arial ya, bukan Arial ya. Nggak ada huruf Arial, yang ada huruf Arial. Huruf Arial, ukuran 12. Nah, marginnya standar saja, 2,5, kanan atas kirinya, spasinya setengah spasi. Dengan jumlah lembarnya maksimal. Ingat Bapak Ibu, maksimal ya. Maksimal 5 lembar. Artinya apa kalau maksimal? Bisa di bawah 5 lembar. Kalau Bapak Ibu cuma dapat setengah lembar, saya oke saja, saya terima. Karena saya syaratnya maksimal. Tapi kalau Bapak Ibu bikin 10 lembar, itu melanggar aturannya. Kan maksimalnya 5 kan? Nah, pokoknya Iya. jangan lebih dari 5 halaman. Ini tadi berapa? 1 apa 1,5, Pak? 1,5 Setengah spasinya apa Pak. 1,5? 1,5 ya? Pak. Ya. Oh ya, 1,5. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ya, nanti gini aja Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan nanti silakan dijawab saja saya ya. Japri saya di WA. Mungkin kalau Siap, Bapak Ibu punya kendala, silakan atau ada lagi yang mau diperjelas, silakan nanti hubungi saya, nanti saya insya Allah nanti saya ya. Mungkin Pak Ariel bisa minta materinya Pak Ariel nanti, materi yang Oh ya, insya tadi Allah. di Ya, insya Allah Pak, insya Allah nanti saya kirim apa melalui Bu Mia aja Pak. Oh, Bu Mei ya, Bu Mei apa Pak Wahyu? Saya Ya, punya nomor Pak Wahyu juga. sama Ada Pak, Pak Wahyu. dua-duanya Waka dan sekretaris itu. Oh gitu. Ya, nanti saya kirim. Oh, kalau misalnya Bapak ini ya, di ping saja, hanya ke saya, nanti saya kirim. Ya, Siapa? ping, sendiri, ping misalnya. Ini Pak Ali. Oke, nanti insya Allah saya kirim. Ya, gitu ya Bapak Terima Ibu kasih ya. Pak. Baik, Bapak Ibu, demikian pembelajaran sinkronus kita untuk sinkronus pertama di agenda kedua ini. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas ketahanannya mengikuti mendengarkan saya ngoceh. Iya, terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan, ada kekeliruan selama pembelajaran kita di 2 jam ini, 2 jam pembelajaran ini. Mohon maaf ada kesalahan kekeliruan. Tapi komunikasi kita tetap jalan. Walaupun Zoom kita berakhir, kita tetap komunikasi. Pokoknya selama 3 hari ini saya siap untuk mendampingi Bapak Ibu selaku tutor atau fasilitator atau widya suara
mengampuh daripada mata pelajaran yang ada dalam agenda kedua. Demikian pembelajaran kita untuk sinkronus pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ariel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ariel. Live ya, saya tinggal ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Ariel atas waktunya dan terima kasih untuk Bapak